Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Pasiam Stories. Di kisah sebelumnya, kita telah menyaksikan bagaimana Nabi Musa alaihissalam dengan izin Allah membelah Laut Merah. Bani Israel pun berhasil menyeberang dan selamat dari kejaran Firaun dan bala tentaranya. Kemudian Allah binasakan Firaun dan bala tentaranya dengan menenggelamkan mereka di Laut Merah. Kini, mari kita lanjutkan perjalanan mereka. Apa yang terjadi setelah mereka sampai di seberang laut? Bagaimana sikap Bani Israel terhadap Nabi Musa? Dan ujian apa yang akan mereka hadapi selanjutnya? Simak kisah selengkapnya di video berikut ini. Namun sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu untuk mendukung channel ini. Setelah bertahun-tahun dalam perbudakan di Mesir, Nabi Musa alaihissalam atas izin Allah berhasil membebaskan Bani Israel dari kekejaman Firaun. Dengan mujizat tongkat yang membelah lautan, mereka menyaksikan keajaiban terbesar dalam sejarah manusia. Lautan terbelah menjadi dua, membentuk jalan kering yang bisa mereka lintasi. Nabi Musa berjalan di depan, diikuti oleh ribuan Bani Israel. Mereka berjalan di antara dinding-dinding air yang menjulang, dalam keadaan panik, namun penuh harap. Sementara itu Firaun dan bala tentaranya terus mengejar di belakang mereka. Ketika seluruh pasukan Firaun sudah masuk ke dalam jalur yang sama di tengah laut, Allah perintahkan air kembali seperti semula. Air laut kembali menyatu. Seluruh pasukan Firaun tenggelam. Bahkan tubuh Firaun diselamatkan oleh Allah sebagai tanda bagi generasi setelahnya. Allah berfirman dalam Al-Quran, surat Yunus ayat 92. Pada hari ini kami selamatkan badanmu, agar engkau menjadi pelajaran bagi orang-orang setelahmu. Tetapi kebanyakan manusia tidak memperhatikan tanda-tanda kami. Bani Israel pun selamat. Mereka menyaksikan langsung keajaiban besar ini. Namun keimanan mereka belum benar-benar mengakar. Mereka pun memulai perjalanan baru di Gurun Sinai. Di sanalah ujian-ujian lain dimulai. Mereka berjalan jauh ke wilayah timur. Setelah beberapa waktu mereka kehabisan air. Di tengah gurun yang panas dan tandus, mereka kehausan. Mereka mengeluh kepada Nabi Musa. Lalu Allah memerintahkan Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke sebuah batu besar. Ketika Nabi Musa memukulkan tongkatnya, keluarlah 12 mata air, masing-masing untuk satu suku dari Bani Israel. Mereka pun bisa minum dan memberi minum ternak-ternak mereka. Namun cobaan tidak berhenti di situ. Mereka mulai mengeluh lagi, kali ini karena kelaparan. Allah yang Maha Penyayang pun menurunkan makanan dari langit, mana dan salwa. Mana adalah makanan manis seperti embun yang menempel di dedaunan setiap pagi. Sedangkan salwa adalah burung sejenis puyuh yang datang dalam jumlah banyak. Mereka diperintahkan untuk makan secukupnya setiap hari dan tidak menyimpan untuk esok. Namun mereka melanggar. Mereka menyimpan makanan itu karena takut tidak ada esok hari, dan makanan itu pun membusuk. Di tengah padang pasir, mereka mulai menunjukkan sifat keras kepala. Mereka berkata kepada Nabi Musa, "Kami tidak sabar dengan makanan yang satu jenis ini. Kami ingin bawang, kacang, dan sayuran, seperti dulu di Mesir." Nabi Musa menjawab, "Apakah kalian ingin menggantikan yang baik dengan yang rendah? Padahal Allah telah menurunkan nikmat dari langit, tapi mereka lebih suka apa yang biasa mereka kenal." Begitulah hati manusia. Seringkali lebih memilih kebiasaan lama, meski penuh penderitaan, daripada bersabar dalam perjuangan menuju kebebasan dan iman. Namun, Allah masih bersabar dengan mereka. Selanjutnya, Allah memintakan Nabi Musa untuk naik ke Gunung Tur selama 30 hari. Kemudian Allah menambah 10 hari lagi menjadi 40 hari. Di sana, Nabi Musa berpuasa, beribadah, dan mempersiapkan diri untuk menerima wahyu berupa kitab Taurat. Sebelum naik ke gunung, Nabi Musa menunjuk saudaranya Harun untuk menggantikan memimpin Bani Israel. Harun adalah nabi juga, dan dikenal lebih lembut tutur katanya. Saat Nabi Musa berada di puncak gunung, Allah berbicara kepadanya dengan langsung. Nabi Musa pun sangat rindu untuk melihat Allah. Ia berkata, "Ya Tuhanku, perlihatkanlah dirimu kepadaku agar aku dapat melihatmu." Namun Allah menjawab, "Engkau tidak akan mampu melihatku. Tetapi lihatlah gunung itu. Jika ia tetap di tempatnya, maka engkau akan dapat melihatku."
Lalu Allah menampakkan sedikit saja dari cahayanya kepada gunung itu. Gunung itu hancur luluh, dan Nabi Musa pun jatuh pingsan. Ketika sadar, Nabi Musa berkata, "Maha suci Engkau, aku bertobat kepadamu, dan aku adalah orang yang pertama beriman." Allah kemudian memberikan Taurat kepada Nabi Musa, berisi petunjuk dan hukum untuk Bani Israel. Nabi Musa membawa kitab itu turun dari gunung dengan semangat dan wajah bersinar. Ingin tahu bagaimana kelanjutan kisah Nabi Musa dan Bani Israel? Tonton video selanjutnya di Kisah Nabi Musa dan Bani Israel Part 3, hanya di channel Pasyam Stories, karena kisah ini belum berakhir.